ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-aslu sadis al-istiqamatu wal karamah. Kita berbicara tentang istiqamah dan al-karamah. Seolah-olah dua kata yang terpisah. Seorang masuk ke dalam tarekat bukan untuk mendapatkan karamah, tetapi agar memperoleh istiqamah. Tidak berarti bahwasanya karamat itu diingkari di dalam tasawuf, ya. Seperti mana ahli sunnah wal jamaah dalam akidah ahli sunnah, karamat itu sesuatu yang berkaitan dengan kepercayaan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mukjizat, karamah dan lain sebagainya. Kenapa ini kita angkat ke dalam pembahasan ini? Karena ramainya orang yang salah memahami di dalam tasawuf semata-mata untuk mendapatkan karamah. Istiqomah itu perkara lain. Nah, padahal istiqomah itu min afdhalil karamah. Ya. Bahkan dikatakan al-karamatu khairun, al-istiqamatu khairun minal karamah. Bahkan istiqomah lebih baik. Di samping itu juga orang apabila berbicara tentang wali, yang dicari karamahnya bukan istiqomahnya. Ada tak karamahnya? Kalau tak ada, oh itu tak wali lah, ya. Orang hanya nak dengar saja kisah karamat aulia, bukan bagaimana istiqomatul aulia. Nah, maka ini menjadi dikotomi juga, ya, dikotomi yang perlu kita jawab, ya, dengan ringkas, tetapi kita angkat dari pemahaman yang waqi'iyah, ya, yang terjadi dalam realitas kehidupan, terutama dalam orang-orang yang intisab, yang mengaku bahwa mereka orang-orang tarekat, mereka orang-orang tasawuf. Maka sab yang pertama kita bahas daripada al-istiqamatu wal karamah adalah syukrun ni'am, mensyukuri nikmat. Tajuk ini diilhami oleh sebuah pernyataan Nabi, syayabatni Hud wa akhawatuha. Sahabat bertanya, cepat sangat engkau beruban wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, surat Hud telah membuat aku beruban. Kita tak dapat lagi hadis sampai di situ, tetapi orang sufi, salah satu mereka telah memimpikan ayat-ayat itu. Ya, rupanya jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang membuat Rasulullah beruban itu adalah perintah daripada ayat yang terdapat di dalam surat Al-Hud, surat Hud, fastaqim kama umirt. Istiqomahlah seperti yang, ya, diperintah Allah. Nah, istiqomah itulah yang membuat Nabi jadi beruban. Ya, maka seorang yang istiqomah, ya, adalah seorang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kita ini diberi ilmu oleh Allah sehingga kita mengetahui, maka itu nikmat. Maka ibadah yang kita katakan dari ilmu itu sebetulnya ibadah itu merupakan syukur kepada nikmat.
Ibadah itu merupakan ungkapan syukur kepada nikmat. Ya, itu juga sebagaimana yang dikatakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, bersyukur untuk beramal adalah semata-mata untuk bersyukur kepada Allah. Akan tetapi setelah kita pun dapat beramal, itu pun sesuatu yang perlu disyukuri pula. Gitu. Sehingga dia dapat istiqomah. Bagaimana kita mencari-cari karomah dari amal yang kita lakukan, sepatutnya perlu disyukuri, bukan dibanggakan dan dicari karomahnya. Ini yang banyak dipahami, bahwa karomah itu lahir dari amal-amalan yang soleh itu. Itu sebab ada orang yang melihat macam mana amalan orang yang ahli karomah, banyak puasa, banyak zikir, maka ada orang berzikir dan berpuasa, sholat tahajud, sholat hajat, agar lahir karomah. Akhirnya jadi hero lah, jadi satria, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal yang sepatutnya adalah bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebabnya kita bahas dulu syukrun ni'am. La yastasni wahidun min jama'atin wala jilin minan nas illa man saqata anhumut taklif fi mutalabatihi bi an yastaqima. Tidak dikecualikan seorang pun dari golongan atau generasi manusia ini, kecuali memang yang gugur ya dari taklif, yang tidak ada beban taklif, orang gila ke orang ya, dituntut untuk istiqomah, wa an ya'tadila fi suluki, dan i'tidal ya, di dalam suluk perilakunya, wa yaltazima al-jadata, dan iltizam kepada jalan yang lurus, fala yata'addal hududa, tidak melanggar batas-batas syariat, allati ja'alat hasyara'i'u nihayatin la yatakhattaha illa al-mutahawwirun, yang sudah dijadikan oleh syariat itu batas ya, yang akhir, yang tidak boleh dilampaui kecuali oleh orang yang mutahawwir. Mutahawwir itu orang yang berbuat tanpa pikir, tanpa akal, tanpa renungan, tanpa ilmu. Apa mutahawwir itu? Dalam bahasa Indonesia disebut orang yang ceroboh, gegabah, apalah istilahnya. Orang yang berbuat tanpa pikir, berbuat saja, mutahawwir. Wa inna ma talabatis sara'i'u minhum dzalika liya'uddu bihi huquqan ni'am al-mufadah alaihim. Syariat menuntut mereka agar menunaikan hak-hak nikmat yang dilimpahkan kepada mereka. Ya. Awalati tatamassal azaimuha fi suwaril makhluqati ala hayatin wa ashkalin syatta. Dan nikmat yang agung ini diperankan dalam bentuk makhluk ya, dalam gambar makhluk dengan atas bentuk yang berbeda-beda. Nikmat yang paling agung adalah kita menjadi manusia kan? Menjadi makhluk, menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini makhluk yang paling mulia. Karena manusia dilahirkan terakhir setelah semuanya disiapkan oleh Allah. Dunia dan akhirat Allah ciptakan untuk manusia. Allah ciptakan jin, malaikat untuk manusia semata-mata, berkhidmat kepada manusia. Semua binatang diciptakan untuk nikmat manusia. Ya. Langit dan bumi serta isinya semata-mata sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Allah tundukkan apa yang ada di langit dan di bumi. Surga neraka pun untuk manusia. Allah ciptakan Ka'bah, masjid untuk manusia. Maka itu sebab mereka orang-orang sufi secara sorohah, secara belak-belakan dan terang-terangan mengatakan manusia ini lebih mulia dari semua yang ada di dunia ini, yang ada di akhirat. Surga, neraka, malaikat, semua manusia lebih mulia dari mereka. Yang ada di dunia ini apa? Semua lebih mulia, termasuk masjid, hatta Ka'bah, tanah haram, tanah halal ya. Manusia masih lebih mulia dari semua itu, karena semua itu untuk manusia. Maka ini nikmat yang agung yang perlu disyukuri. Wa fit tab' wal kasb al muhayyi'ina li jalbi ta'ami wa takatsur wa shifa. Secara tabiat, karakter manusia dan kasab,
Kasab itu adalah satu pemanfaatan terhadap alat atau perangkat yang Allah ciptakan. Allah berikan mata, maka kita gunakan untuk melihat, itu kasab. Allah berikan telinga, maka kita gunakan untuk mendengar. Ya, kita diberikan akal, kita gunakan untuk berpikir. Itu adalah ya sarana yang Allah berikan kepada kita. Semuanya Allah yang menentukannya, Allah yang menciptakannya. Kita hanya yaksib, mengambil keuntungan daripada semua ciptaan Allah. Yang disiapkan untuk mendapatkan makanan, takasur, menumpuk-numpuk harta, wasyifa, dan kesembuhan. Kama tatamatsal fi istiwa'il insan duna ghairihi minal khalaik. Sebagaimana juga diperankan dalam kesamaan istiwanya. Istiwa. Sesama manusia tidak dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya. Manusia semua sama, tapi dibanding makhluk lain tidak, manusia lebih mulia. Maka itu sebab tasawuf, orang-orang sufi selalu mengatakan manusia itu teman kita meskipun agama lain. Tapi selain manusia itu bukan teman, bukan saudara kita. Ya, meskipun harganya mahal misalnya. Ya, maka tidak ada permusuhan kepada manusia yang sebenarnya. Ya, karena dia saudara. Ya, akhul insan walau kana kafira. Ya, tetapi jika bukan manusia, maka itu bukan saudara. Ya. Yang lain diciptakan untuk manusia, untuk dibakar, untuk direbus, untuk digoreng, untuk disatai, di lain sebagainya. Tapi tidak kepada manusia. Ya, apapun persoalannya. Wa fi manhihi rutbatal istikhlaf, dan dianugerahkan oleh Allah pangkat istikhlaf, dia menjadi khalifah. Wa saytarah al-mabniyah 'alal ilmi wal kashaf, dan kekuasaan ya, kepada alam ini yang dibangun berdiri di atas ilmu dan kasyaf. Summa tatamassal aksar fi minhatil ba'si ba'dal mauti wal jazaa'i daim fi daril maqa. Kemudian nikmat itu juga ditunjukkan dalam yang lebih banyak lagi, pemberian nikmat itu pada pemberian ba's. Kita dibangkitkan balik nanti setelah mati dan diberikan jaza, balasan yang daim di darul baqa, di surga. Nah, itu juga merupakan nikmat yang tidak ada henti-hentinya. Wa wahidatun minna ni'am allati hiya adna min wahidatin min hadhil 'izam mahmadaula sya'nuha wa qasura zamanul istimta' biha tastaujibu syukra wa ta'ah. Satu nikmat ya, yang paling kecil saja dari nikmat yang agung itu, meskipun bendanya sangat kecil dan masa untuk menikmatinya juga sekejap ya, itu pun wajib disyukuri dan wajib taat kepada Allah. Fama baluha idza istahala ihsa'uha wa qad kasurat wa fadat wa ghamurat as-sirra wal 'alaniyah wamtadat zilalaha ila kullil amakin wa kullil ina. Terlebih lagi apabila bilangannya itu susah dihitung, banyak, melimpah, bahkan menutupi semua sir dan alaniyah, yang nampak dan tak nampak itu. Bahkan bayangan nikmat itu terbentang ke seluruh tempat dan ke setiap wadah ya, tak tahu nak disyukuri macam mana. Ya, bahkan yang paling besar nikmat itu bagi manusia menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebetulnya kita ini telah diberikan amanah untuk haram menghina sesama umat Nabi, apapun perbedaan itu. Jadi kalau sudah menghina itu umat Nabi, meskipun dia melakukan kabair, fasik, ya, dia punya syafaatul uzma min habibinal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kama qala syafaati li ahlil kabair. Syafaatku untuk orang yang berdosa besar. Kenapa kita menghina? Orang lemah itu dikasihi sebetulnya, bukan dihina. Lemah akhlaknya, lemah
taatnya, lemah ilmunya, lemah hartanya, lemah. Penghinaan itu keluar dari jiwa yang hina. Atas nama apapun mulutnya cakap, tapi kalau nadanya menghina itu keluar dari jiwanya yang hina. Ya. Walau kana al-'abdu mutalaban bimudha'afati ta'ah kullama ahsamina ni'am adadan aw adraka li dhahir minha aw al-khafya sirran lakana banu adam azlamil kainat li anfusihim walastahaqqul jazaa alladhi mana'atu rahmatullahi an yaqa'a bihim. Ya, meskipun hamba itu dituntut untuk melipat gandakan taat, ya, ketika dia menghitung nikmat bilangannya atau dia mencapaikan zahir nikmat itu atau nikmat yang tersembunyi, ya, maka manusia itu adalah menjadi seorang yang paling zalim dari alam semesta ini, zalim kepada dirinya dan patut untuk diberikan balasan yang mana rahmat Allah, ya, tercegah untuk jatuh kepada mereka. Ya. Artinya seorang hamba betul-betul dituntut untuk melipat gandakan taat kalau dia mau menghitung nikmat-nikmat bilangannya. Ya, karena nikmat yang banyak sekali dianugerahkan kepada kita yang nampak dan tak nampak itu. Sebetulnya kalau dicari, kalau ditanya siapa yang paling zalim dari makhluk ini, manusia. Karena manusia paling banyak diberikan nikmat. Ya. Kalaupun dia melipat gandakan taatnya tak dapat membalasnya. Kita melakukan ibadah seumur hidup untuk ibadah itu dijadikan syukur kepada satu mata saja yang Allah berikan itu tidak sama. Ya, tidak sama. Satu mata. Ya, apalagi untuk membayar semua, mata, telinga, akal, badan tubuh diberi orang tua, diberi istri, diberi anak, diberi, ya, surga dunia, surga akhirat, ya, diberi ampunan, diberi. Terutama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah nikmat yang diberikan kepada mereka diberikan kepada sebelumnya umat-umat lain. Maka sebetulnya menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cukup sudah untuk meminta kepada nikmat lain. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabah." Andaikan Allah, ya, menindak kepada apa yang telah dilakukan oleh manusia, maka tidak tersisa pun di muka bumi ini satu manusia pun. Ya. Apa yang telah dilakukan oleh manusia? Kenapa dikatakan bima kasabu, diartikan apa yang dilakukan? Kasabu ini adalah melakukan dalam arti memakai, menggunakan nikmat yang Allah berikan. Dia melakukan dengan nikmat itu, dengan mata, dengan telinga, dengan akal, dengan pikiran, dengan ilmu, dengan semua itu. Dia kasabu itu, dia mengambil keuntungan karena dia memanfaatkan nikmat yang Allah berikan. Kalau Allah menindak itu, tak ada lagi makhluk yang, ya, mampu membayar. Itu sebab orang sufi suruh menghapus di kepala muridnya ibadah itu, ingin pahala itu suruh dihapus. Karena ibadah itu hidayah Allah. Kenapa kamu minta balasan dari Allah? Itu sudah nikmat yang Allah anugerahkan. Kita diberi hidayah, dapat melakukan taat. Kenapa dia hitung pahala pula? Ya, memang Allah memberitahu ada secara teks, diberi pahala, itu rahmah, itu karam, itu ikram. Tapi bukan kita hak menuntut Allah untuk mana balasannya. Nak balasan apa pula? Ya, nahika. Ya, cukup engkau menjadi umat Nabi Muhammad, sudah. Tak apalah tak dibalas pahala pun, yang penting jadi umat Nabi Muhammad. Itu kan bahasa adab. Ya. Maka selalu ketika orang masuk ke dalam tasawuf, orang sufi selalu
Setelah dia alim dan dia tahu beramal, diberitahu kamu jangan minta surga. Jangan pikir pahala. Itu yang tadi pagi kita bilang tuh, yang artinya ya, amal yang pertama itu adalah amal untuk tajribiyah. Kita pertama memerlukan ilmu kasbi. Setelah itu kita beramal. Amal ini amal tajribi. Amal tajribi ini adalah amal untuk menguji coba kita. Apakah kita boleh sholat? Ya, kita tak boleh sholat lagi, tak pandai sholat lagi. Kita tahu ilmunya dan boleh menggerakkan tubuh kita, tapi tak betul-betul sholat kepada Allah. Maka jadikan sholat ini tajribiyah. Ya, macam orang nak jadi orang bisnismen besar. Jangan baru mulai bekerja udah macam bisnismen besar. Tak, ini masih tajribi. Masih ujian, masih cobaan, masih imtihan untuk menjadi seorang bisnis besar. Sama ibadah pun, orang baru berilmu, baru hafal Quran, baru khatam kitab, baru mengaji, lalu kemudian beramal, memang terus jadi ustadz karena memang tuntutan, memang jadi dai memang tuntutan, tapi belum membentuk. Ya. Dulu Imam Abu Hanifah menyuruh muridnya Sidi Daud At-Ta'i selepas dia mengaji habis, tamat sudah mengaji dengan Abu Hanifah Nu'man radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah memilih Abu Yusuf untuk duduk di kursinya meneruskan fatwa. Tetapi Sidna Daud At-Ta'i diperintahkan pergi ke Sidi Hubaib al-Ajami untuk mengambil otoritas murabbi tarbiyah. Ya. Artinya untuk menjadi seorang murabbi. Bukan berarti Sidna Abu Yusuf pun tidak seorang murabbi. Ya. Karena Imam Abu Hanifah meskipun dia seorang imam, dia tidak mendapat otoritas menjadi mursyid, tapi jiwanya sama dengan jiwa mursyid. Maka dia memberikan Abu Yusuf ilmu dan qudwah, dan kemudian dia menjadikan imam fiqih. Tapi muridnya yang satu, dia ingin selain faqih dan dia menjadi mursyid bil irsyad, maka disuruh pergi ke Hubaib al-Ajami. Ya. Faqad hasibati taqatul lati adzina lil insani an yubzila minha fil ibadati ma yastati'u fa ka'annama lam tuza' biqadri bina'il abdan wa ihtimalil jusum walakinnaha wuzi'at bihasbil qurbi wal bu'di minallahi wa 'ala qadril iqbali wal idbari wal ihmali wal imtithal. Tokoh artinya kekuasaan, kemampuannya yang telah diizinkan manusia untuk menggunakannya, an yabzula minha, untuk menggunakan, memakai daripada tokoh itu untuk ibadah semampunya. Maka seolah-olah tidak dibagi ya dengan kadar binaan badan dan kemampuan tubuh, tetapi dibagi berdasarkan dekat dan jauh kepada Allah. Artinya orang punya tokoh untuk ibadah kepada Allah bukan berdasarkan badannya besar, badannya kecil, bukan, tetapi bergantung kepada kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membagi-bagi semua kemampuan itu kepada siapapun, bukan berdasarkan tubuh badannya yang kekar. Orang punya uang banyak, orang punya uang sedikit. La tuza' biqadri bina'il abdan. Tokoh ruhiyah itu, kemampuan untuk beribadah itu tidak dibagi berdasarkan kekuatan badan, tetapi dibagi berdasarkan qurbi wal bu'di, dekat dan jauh kepada Allah. Ya. 3 orang mungkin sama-sama dia hafaz Quran dan sama-sama menguasai ulum syar'iyyah. Ya. Tetapi kemampuan untuk beribadah, kenapa hanya salah satu di antara mereka yang paling kuat? Maka bukan berdasarkan kekuatan tubuhnya, tetapi berdasarkan dekatnya kepada Allah. Dekat itu bukan banyaknya ibadah secara fisik, tetapi dekat adalah banyaknya maqamat, nafahat, sifat yang mulia di dalam jiwanya. Ya.
Nah, maka di sini dikatakan bihasbil qurbi wal bu'di minal wa ala qadril iqbali wal idbari wal ihmali wal imtithal. Berdasarkan iqbal, menghadap, jiwanya menghadap kepada Allah atau tidak menghadap, ya, atau ihmal, pengabaian kepada agama, atau imtisal, pelaksanaan kepada agama. Walaqad tarabatil mawazinu bi syukrin nasi ala ni'am fakana minhum musya'il war rajih wal muktasib walakin haula'i jami'an takhallafu an ulil azmi alladhina lam yaraw mahma balaghu bi syukri wa aktsaru minhu an yukafi'u aqala ni'am wa hasbuna rahatan wa itminanan annana la najidu haula'i illa fi sufufil awliya au manazil al anbiya. Mawazin, neraca atau pertimbangan memang ittarabat. Timbangan itu memang ittarabat, kacau lah timbangan itu, tak seimbang, ya. Tentang apa? Tentang syukur orang kepada nikmat. Fakana minhum asyail, ya. Ada orang yang syukurnya itu syail. Syail itu artinya tinggi, rafi', warrajih. Ya, ada yang ya lebih banyak syukurnya lah daripada tidak. Ada yang muktasid, ada yang sedang. Tetapi mereka semua tidak sama dengan ulil azam, ya, ulul azmi, yang mana mereka meskipun sudah sangat bersyukur, mereka tidak merasa, memandang bahwa dia telah memenuhi syukur kepada yang nikmat paling sedikit pun nikmat, tidak. Kita jangan pernah merasa bahwa aku sudah bersyukur. Syukur apa? Apa yang disyukuri? Tak ada. Allah itu memberi tak berhenti. Itu sebab di dalam tarekat Saziliyah akhlak syukur itu paling tinggi, ya, dilihat daripada keistiqomahan ini, ya. Ya mungkin katakanlah Al-Faqir menulis yata'athar min fikrati Syaziliyah, ya. Setelah orang itu bersyukur kepada apa yang telah diberikan oleh Allah, maka dia perlu bersyukur kepada sifat syukur yang Allah berikan kepadanya. Jadi tak pernah terbalas, ya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa kita mengenal Allah itu seperti orang yang hutang dan tidak pernah terbalas, ya. Tutup hutang dengan hutang, tutup hutang dengan hutang, tutup hutang dengan hutang. Arabtu rabbi bi rabbi, ya. Maka tak dapat ditimbang itu. Ini amal saya, ini syukur saya, tak ada. Sedangkan ulul azm saja dia merasa tidak mampu bersyukur, sehingga orang bertanya ketika dalam mimpi kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bersyukur ya Allah? Bahkan dia bertanya, bagaimana Musa boleh bersyukur? Kata Allah, jika engkau tahu itu dari aku, itu namanya bersyukur, itu saja. Itu kan usul namanya. Itu bukan kata-kata sederhana. Bukan tahu dengan akal. Kalau tahu dengan nas, hafal lah kita nasnya. Semua dari Allah, semua dari Allah, semua dari Allah. Tapi kita begaduh, dengki, iri, dan ya, kalau memang semua dari Allah, tak ada. Ya, itulah namanya iqbal kepada Allah, menghadap. Itulah imtisal. Imtisal ini adalah melaksanakan perintah, bukan karena apa-apapun. Kalau kita melaksanakan perintah berdasarkan gaji, itu bukan imtisal, ya, itu intifa. Ya. Kalau imtisal, ini perintah, ya, nak dibayar pun tak nak. Seperti orang dengan kekasih, kita dengan kekasih kita melakukan kebaikan dengan dia, kekasih kita terima kasih pun tak boleh.
Karena bentuk pemberiannya akan hilang. Karena cinta itu memberi, dan Allah selalu memberi. Ya. Bahkan mereka mengatakan wujuduka juduhu. Wujudmu itu anugerahnya. Nak syukur wujud kita pun tak habis, tak cukup. Berapa umur kita? Ya Allah. Ya, kita menggunakan apa untuk bersyukur? Menggunakan nikmat Allah untuk bersyukur. Ya. Belum lagi kita bersyukur kepada syukur. Kita tak akan istiqomah kalau kita tidak dapat mensyukuri nikmat ini. Dan mengetahui bahwa itu dari Allah, itu syuhud namanya. Dan itulah syukur yang paling agung. Bahkan kata mereka, kalau kita melanggar berbuat buruk, maka kita berbuat baik, perbuatan baik ini kafarah. Ya, artinya menutup. Kalau dosanya adalah dengan sebab kita merasa ada, maka apa gufronnya? Syuhudu wujudih. Ya. Maka itu sebab kata mereka, asyuhudu a'zamul ghufran minallah. Allah berikan syuhud itu ampunan yang teragung, karena dengan syuhud dia tidak melihat sumber dosa, yaitu wujudak. Lalu ada orang yang sudah mencapai itu, apa kalau bukan mensyukuri nikmat yang paling agung? Ya, tak ada. Melainkan syukrun ni'am. Itulah istiqamah. Dan itulah karomah. Tapi kita cukup tentram bahwa kita tidak mendapatkan, bahwa kita mendapatkan orang yang mampu melakukan syukur itu ada di barisan para aulia dan manazilil anbiya, ya, dan tempat-tempat para nabi. Wa Syekh Abdul Karim Ibnu Hawazan Al-Kushairi, Syekhus Sufiyah, yasifu Sulaimana an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mutahassiran. Coba Imam Nabi Sulaiman saja merasa mutahassir. Ya, yatafaqqad a'mala hina faqida ahwaluh. Idh hasiba nafsah muqassiran an syukrin ni'mah. Faqala mali ara al-hudhud. Li'annahu ta'bara hala nafsihi hina alima annahu utiya malikan wa taskhiran. Faqad lazimahu haqqu syukur bi iqamati ta'ah. Nabi Sulaiman merasa mutahassir. Apa mutahassir itu? Kecewa. Kenapa? Karena dia mencari yatafaqad, mengkoreksi amalnya. Ketika ada satu kehilangan keadaan kekuasaan dia. Ya, itu dia merasa kecewa itu apa? Karena ketika dia melihat dirinya ternyata dia tidak mampu mensyukuri nikmat Allah. Maka dia berkata, mali ara al-hudhud. Aku tidak melihat hudhud. Kenapa saya tidak melihat hudhud? Artinya enggak ada di sekitarnya. Ya. Nah, dia menganggap keadaan dirinya ketika dia tahu bahwa Allah memberikan kekuasaan dia sebagai malik, ya, dan dia mampu menundukkan apapun. Dia tahu bahwa dia mesti bersyukur dan melaksanakan taat dan amal yang dawam. Tetapi ketika hudhud tidak ada saja, salah satu yang ditundukkannya, ya, dia kebingungan, kehilangan. Baru dia merasa, ya Allah, ya. Orang menjadi penguasa kehilangan aja sedikit daripada apa yang menjadi kekuasaannya. Itu. Maka dia baru merasa, ya Allah, sedih. Mutahassir itu sedih sebetulnya. Ternyata dia tidak mampu mensyukuri. Ya.
Maka dia mengatakan, mali, ya, kenapa aku? Wa aqrabu min dzalik ma ruwiya fi qaulihi fastaqim kama umirtu wa man taba ma'ak. Yang lebih hampir daripada makna ini adalah firman Allah, fastaqim kama umirta, beristiqomahlah seperti mana engkau diperintah, dan orang-orang yang bertobat bersamamu. Inna Sayyidina Ibn Abbas qala ma nuzila ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatun hiya ashaddu wa la ashaq min hadhil ayah. Tidak ada ayat yang paling berat diturunkan kepada Nabi ya, melebihi ayat ini. Walidzalika qala li ashabihi hina qalu lahu laqad asra ilaikal musyayyib sayyabatni hud wa akhwatu. Maka Nabi ketika sahabat berkata kepadanya, cepat sangat engkau beruban ya Rasulullah. Ya, surat Hud dan saudara-saudaranya Hud ya telah membuat aku beruban. Nah, itu diceritakan oleh Imam Sari As-Saqti. Beliau mimpi bertemu Nabi. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, ruwiya anka annaka qulta sayyabatni Hud. Telah diriwayatkan tentangmu bahwa kamu dulu berkata, surat Hud telah membuat aku beruban. Faqala na'am. Nabi menjawab, ya. Faqultu lahu ma alladhi sayyabaka minha. Apa yang membuat surat Hud itu kamu beruban? Ya. Maka ini Qisasul Anbiya wa Halakul Umam. Apakah Qisasul Anbiya apakah kisah-kisah Nabi? Apakah hancurnya tentang umat-umat? La. Bukan, karena di dalam surat Hud itu banyak kisah-kisah Nabi tentang dimusnahkannya umat-umat terdahulu. Apa itu yang membuat Nabi takut dan sampai beruban? Faqala la walakin qauluhu fastaqim kama umirta. Nak betul-betul beribadah seperti yang Allah nak, itu namanya siratul mustaqim. Ya. Makanya seorang sufi mengatakan al-ittiba'ul kamil huwa as-siratul mustaqim, yani huwa at-tariqatul nabawiyah, bal huwa ad-dinul khalis. Agama yang murni itu adalah agama yang mengikuti Nabi zahir dan batin, syariatan wa haqiqatan, amalan wa akhlaqa. Itulah agama yang murni. Dan Nabi pun mengatakan, fastaqim kama umirta. Umirta ini mabni majhul. Man amar, manil amir huwa Allah. Artinya seperti yang dikehendaki oleh Allah. Karena perintah itu yakhruj minal irada. Al-amru yasdur minal irada. Idza arada fa amar. Ya, seolah-olah fastaqim kama umirta, fastaqim kama arada minka. Ya. Itu tentang syukur ni'am. Terus kita lengkap terus. Syurutul fauz. Kita tahu syukur ni'am itu merupakan istiqomah. Bagaimana orang nak minta karomah? Para wali, kita pun akan baca nanti, apabila dia timbul dari badannya sesuatu yang khawarikul adah, karomah. Kita tahu bahwasanya karomah itu timbul kepada orang yang soleh, dari orang yang soleh. Dan tidaklah Allah beri karomah, melainkan ini adalah satu imbalan amal soleh. Maka itu sebab para wali apabila dia tumbuh karomah dalam dirinya, dia ketakutan kalau ini balasan dari Allah, karena dia tak nak ada balasan apa-apa di dunia ini. Maka jika orang melakukan puasa dan melakukan qiyamul lail, melakukan zikir untuk lahirkan karomah, habis sudah. Dan itu bukan ibadah kepada Allah, itu ibadah kepada hawa. Bagaimana itu dinamakan sufi? Tak ada seorang sufi beramal li ajli ghairih. Itu kaidahnya. Tapi telah dipesongkan, telah dimasukkan oleh paham lain. Ya.
walaqad kana min adaqqa ma ra'ahu a'lamut tasawuf fil istiqamah annaha takunu fi ittifaqi zahiril 'abdi wa batinih. Sesuatu yang paling halus yang dipahami oleh para pembesar sufi tentang istiqomah ini, bahwa istiqomah adalah keserasian zahir dan batin seseorang, bi'tiqadihi qawlihi wa amalih, di dalam keyakinannya, ya, itu sama amal dan perkataannya. Summa la takunu idza tanaqada az-zahir wal batin wa taraddada al-'abdu baina salbi wal ijab fala yada'u li kulli wahidin min hadhihi haddan wa yarsumu lahu tariqan. Kemudian karamah tidak ada jika ada tanaqud antara zahir dan batin. Karamah tidak ada ketika ada taraddud, ya, pada hamba itu antara negatif dan positif. Orang berbuat baik, berbuat buruk, berbuat baik, berbuat buruk, berbuat baik, berbuat buruk. Bagaimana nak keluar di situ istiqomah? Maka tidak ada had, tidak ada satu jalan, ya, dalam istiqomah itu. Wa fi muhawaratil Syekh Ibrahim ibn Adham ma ahadis sa'ilihi qala lahu sa'iluh. Kita lihat ada dialog Syekh Ibrahim ibn Adham dengan salah satu penanya. Lalu orang yang bertanya berkata kepada Sidna Ibrahim, innallaha yaqulu fi kitabihi ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah aku akan ijabah kamu. Nahnu nad'uhu munzu dahrin fala yustajab lana. Saya sudah setahun berdoa belum diijabah. Para Syekh Ibrahim anna dzalika innama kana min tanaqudis sarair wal mazahir. Maka apa jawaban Syekh Ibrahim? Berarti ada tanakud, ada kontra, ya, ada kontradiksi antara batin dan zahir. Au tu'adil al-sina wal afidah, antara lidah dan hati ada permusuhan, ada, ya. Au taba'udil amali wal a'mal, ada jarak antara amal, perbuatan dan amal, angan-angan. Orang kalau memang beramal soleh dari jiwanya yang soleh, keluar dari jiwa itu roja, bukan dipikir-pikir aku roja, bukan. Roja itu hal timbul dari makom. Khauf kepada Allah, takut kepada Allah itu hal minal maqam, la minal aql, la minal ilm. Orang yang punya akhlak tumbuhnya takut. Orang hafal Quran kalau tak punya akhlak tak akan tumbuh takut. Orang punya ilmu bahkan sering melakukan muhallil, menghalalkan hukum, karena takut itu datang dari maqamat ruhiyah. Maka itu sebab amal yang tidak sesuai dengan batinnya bukan timbul roja, tapi timbul amal, tamanni, yakni. Dan itu Nabi sudah katakan, wa tamanna 'ala Allahi at-tamanni. Wa ra'a Syekh Dunnunil Masri. Mana? Faqala lahu, maka Sayyidina Ibrahim berkata kepadanya, matat qulubukum, itu karena hatimu mati. Arabtumullaha falam tuaddu haqqah, engkau kenal Allah tidak menunaikan haknya. Wa qara'tum kitabah falam ta'malu bihi, baca Quran tidak beramal. Wa da'aitum hubba rasulih wa taraktum sunnatah, mengaku cinta meninggalkan sunnahnya Rasul. Wa qultum tu'aduna syaitan wa antum ma'ahu ala wifaq, kamu berkata memusuhi syaitan tetapi setan bersamamu ala wifaqin, ya, secara apa wifaq itu? Serasi, ya, wifaq, ya, berkecocokan. Wa ahbabtumul jannah salaktum tariqan nar,
Kamu cinta surga tapi melakukan jalan neraka. Artinya istiqomah itu keserasian antara zahir dan batin. Wa ara'a Syekh Dzununil Masri wa ra'a Syekh Dzununil Masri kama ra'a Sidna Ibrahim ibn Adham walakinahu ghayarahu fit ta'bir. Tapi beda takbirnya. Faqala innal fasada innama dakhala 'alan nasi min dha'fin niyyah bi amalil akhirah. Sesungguhnya kerusakan hanya masuk kepada orang dari niat yang lemah di dalam beramal kepada akhirat. Niat yang lemah. Ya. Niat itu akhir daripada sebuah keinginan. Niat itu keinginan sedang dikerjakan. Artinya dia melakukan sudah atas motif tertentu itu niat. Niatnya buruk, niatnya baik. Dan niat itu fil qalbi. Coba tengok, hatta di dalam kitab Fathul Bari misalnya, ketika mensarahkan hadisun niyah, innamal a'malu binniyah, mereka bawa kepada ikhlas, kepada akhlak. Artinya bawa batin. Ya. Wa tahayyu'ul abdan li syahawati wa ghalabatil amali ma'a qasril ajal. Dan kesediaan badan untuk syahwat dan dominasi amal harapan. Padahal waktunya sangat singkat. Wa itharu ridha al-makhluqina ala ridha al-khaliq. Mengutamakan ridha makhluk di atas ridha khaliq. Wa ittikhadhu zallatis salaf hujajan lil aqdami ala dzunub. Dan menjadikan kesalahan salaf itu menjadi argumentasi untuk melakukan dosa. Dulu pun Nabi Adam pernah, ya macam mana? Maka orang-orangnya lemah seperti itu. Maka ya dulu saya pun berpikir nak cari orang yang tak salah-salah untuk jadi murabbi, tak jumpa. Ya, justru kita nak cari contoh orang jika salah bagaimana dia taubat. Itulah murabbi. Baru saya terpahami ketika ya terus mendengar tentang penerangan mereka terhadap agama dan testimoni mereka terhadap amal. Baru kita dipahami, ya Allah, kita hanya minta kepada Allah melalui bab-babnya. Ya. Nabi babullah wal auliya babuhu. Ya. Kita mendatangi mereka, mendatangi Allah pada hakikatnya, maka jangan salah tujuannya kecuali kepada Allah. Ya, cari yang salah tak jumpa lah. Tak jumpa. Apalagi hanya Nabi yang maksum, selain Nabi tidak. Maka cari yang salah. Tengok bagaimana dia taubatnya kepada Allah. Tapi orang-orang yang lemah, yang berotak sempit, ya, dia pun macam itu lagi kita lah. Sudah rosak agama itu. Itu sebab dikatakan ad-dinu nasihah. Liman ya Rasulullah? Agama nasihat untuk siapa? Ya, untuk umat secara umum, untuk pimpinannya. Ba'dal kitabi was sunnah. Baik. Itu sama saja keterangannya. Kita terus ke muka surat 23. Walaqad sami'a al-imamu, yang paling bawah, al-imamu Abu Hamid al-Ghazali qaulahu sallallahu alaihi wasallam, man akhlasa lillahi arba'ina sabahan zaharat ya nabiul hikmati min qalbihi ala lisanih. Imam Al-Ghazali mendengar hadis Nabi, barang siapa yang ikhlas 40 hari karena Allah, maka akan timbul sumber hikmah dari hatinya melalui lidahnya. Palami'at fi ainil imam Abi Hamid kalimatul hikmah wa halawatul lafziha. Maka Imam Abu Al-Ghazali terlintas kalimat hikmah dan nikmat dan indahnya lafal hikmah itu di dalam mata, pada matanya itu, di dalam pandangannya. Fa asra'a ila khalwatih,
Maka karena dia merasa bahwa Nabi menjanjikan apabila orang ikhlas 40 hari, maka akan timbul hikmah dari hatinya melalui lidahnya. Dia tertarik hikmah itu, maka dia khalwah untuk hikmah. Wa zalla yunaji hurufaha bilisani wa yata'arrad li suratiha bijanatih falam tanbu laha fi qalbihi ain. Dia bermunajat kepada Allah dengan dengan hurufnya dan lisannya. Ya, kemudian timbul surah di hatinya. Dia merasa ada ta'arrad, ada terlintas, ada satu surah di hatinya. Setelah kemudian dia ketahui, maka itu bukan hikmah. Tidak timbul hikmah di dalam hatinya itu. Walam yantazi minha ala lisani kalam. Dia tidak dapat mengatur kalam di lisannya itu. Taro, maka dia pening. Wastakhara, dan kemudian istikharah. Wastalqa ala naumi yaisan, dia keletihan, putus asa sehingga tertidur. Ba'daan madat, itu selepas 40 hari dia khalwah. Para aman yaqulu fi manamihi ayyuhal khatibul hatib laqad akhlasta lil mauhub walima lam takhlus lil wahib walam takhlus lil wahib. Wahai orang yang khatibul hatib. Ya, apa khatib? Orang yang cakap. Ya, hatib orang yang melakukan kesalahan. Engkau telah berikhlas kepada anugerah, bukan kepada yang beri anugerah. Salah. Nah, maka ini yang dimaksud syurutul fauz. Ya. Orang betul-betul untuk mendapat keberuntungan itu, ya, betul-betul zahir batinnya itu harus seimbang. Baru timbul istiqamah. Kalau tidak. Kemudian yang ketiga, an-nafsu war-ruh. Wa ma lam tasduril istiqamatu fil qawli wal fi'li kama ra'ayna an saytaratir ruh wa uluwin nafsi falan yujmil qawla wa lan yuhsinil amal li'annal badana laisa illa ba'dul ajza'i wa wasilatul ada. Istiqomah itu tidak akan tumbuh baik dalam perkataan dan perbuatan, ya, sebagaimana yang kita lihat. Selama tidak tumbuh dalam perbuatan dan perkataan dari kekuasaan ruh dan keluhuran ketinggian kepada nafsu, maka dia tidak akan tidak akan indah kata-katanya dan tidak akan cantik amalnya. Badannya tidak akan mampu beramal dengan baik, pasti letih, mesti boring, mesti malal, kalal, da'uf, fatr, mesti itu semua terjadi. Ya, badan atau lisannya mesti cakap tak lurus, terkadang macam malaikat, terkadang cakap macam iblis, tak lurus, tidak ada hikmah yang terus menerus. Apapun yang terjadi keluar hikmah. Orang dihina, orang aulia dihina, keluarnya hikmah, sehingga mereka mengatakan as-sufi kal ard waqa'a alaihi al-qaba'ih wa zaharat al-malih wa zaharal malih, katanya. Orang sufi itu seperti bumi, dibuang sampah, keluar buah. Kita kalau diberi sampah, keluar sampah lebih busuk lagi. Ya, itu bertanda bahwa tidak ada istiqomah di situ. Ya, Nabi mengatakan ikhlas, orang beramal, keluar kata-kata yang bijak, hikmah. Para nabi itu yang tidak mendapat wahyu, tapi dia mendapat i'lamul ma'rifah dari Allah. Ya. Ketika dihina oleh orang-orang yang di sekitarnya karena diajak kepada kebaikan, maka keluar hikmah. Maka itu sebab orang sufi mengatakan hikmah-hikmah para aulia itulah sama dengan perkataan para anbiya yang tidak punya risalah. Ya. Mungkin orang memisahkan, ada nasihat Nabi yang pribadi kepada
Sayyidina Ali misalnya, sehingga dihimpun oleh Imam Sya'rani dalam kitab Wasiyatul Mustafa misalnya. Ya. Itu ada kalau kita lihat dari hadis-hadis yang sahih atau dhaif atau hasan, ada semua. Bahkan kebanyakan yang di alinya dianggap dhaif. Gitu. Adalah nasihat-nasihat kepada fadail, kepada akhlak. Ya. Artinya bahwa hikmah-hikmah itu keluar daripada hati yang istiqamah, hati yang ikhlas. Ya, Nabi tak berkata hadis yang disebut jawami'ul kalim. Jika Nabi sudah tak perlu dibahas lagi. Tapi para wali itu keluar hikam-hikam. Nabi-nabi dulu pun hikam-hikam yang tidak menjadi rasul. Ya, kena istiqamah. Kena badan hanya anggota-anggota dan sarana untuk menunaikan, untuk melangkah, untuk memegang, ya. Sudah, tak ada lebih dari itu. Jika orang menerapkan agama ini hanya dalam anggota tubuh, hanya dia dapat menunaikan, budak kecil pun menunaikan. Ya. Itu sebablah orang sufi mengatakan la tashabil ahdasa walau kana ibna tis'ina sanah. Kamu jangan berkuduah kepada budak kecil meskipun usianya 90 tahun. Ya, sampai 90 tahun tidak kenal Allah. Tapi alhamdulillah dia muslim, sholat, jamaah, ya, dan lain sebagainya. Ya. Walam yakhrujil islamiyuna wal falasifah wal qailuna bitabi'ah wal mutawaqqifuna lam yakhruju jami'an an ibtiradati salasa fi ilaji ruhi bil badan wa dhalika duna an tata'arrad li bukhusiruhil jadidah lam tasbah ba'd yaqinan fa imma an yakuna lahuma al amru ma'an fil bad'i wal 'aud wa imma an takuna ruhu iyal fa'ilah in khalat wal baqiyah in tajaradat wa imma yan adima al liqa ba'dal ghina awil wuquf anil isbati war raib li annahu min umuril ghaib wa fi kulli hadhihi al ibtiradat al mu'min minha wadal tatawasal afkar kullaha bi amri nafsi war ruh falam tufridu syari'atun alal badani wahdah faraida duna an tamma bi maqamir ruh bal innahu idza ikhtalla wajhuha fil abdan rufi'ati sarair kulluha anil abdani al furud wa asqatat anhu at takalif rafa'ati sara'i ya kulluha anil abdanil furud wa asqatat anhu takalif. Seorang Islamiyun, seorang falasifah, orang ahli filosof, orang yang berkata tentang alam semesta dan lain sebagainya, ketika dia membuat satu iftiradat, apa iftiradat itu? Fard, yakni satu contoh katakan pengandaian itu tidak keluar dari 3 iftiradat. Orang ada ruhnya saja, ya, badannya lemah, ada badannya kuat, ruhnya tidak, ada tiga-tiganya itu ya pengandaian 3 saja. Ada yang orang amalnya banyak, hatinya busuk. Ada yang hatinya bersih, amalnya tak ada. Ada yang 3 ini. Istiqomah adalah yang 2 ini, yang ketiga ini, yang 2 oke. Ruh dan badannya oke. Nah, maka iftiradat ini seorang mukmin ya, melalui 3 iftiradat ini, maka semua pemikiran, baik pemikiran filosof, pemikiran Islam, pemikiran memberikan pesan kepada masalah nafsu dan ruh. Ya. Kenapa? Karena syariat apapun tidak akan membebankan kewajiban badan kepada badan saja. Tidak. Tanpa memperhatikan kedudukan ruh. Ketika badan tidak seimbang, maka ruh diangkat. Gila misalnya. Syariat diangkat. Ketika badan tidak ikhtalla wajnuha, ya, bil abdan rafa'ati syara'i, ya, kulluha anil abdan al furud. Orang sakit, dikurangi syariatnya.
Ya. Maka tidak dapat diberikan badan saja, tetapi ruh. Sehingga Ibn Mas'ud kalau tidak salah, dia sakit, sehingga dia tidak dapat pergi ke masjid dan tidak sholat bersama Rasulullah seperti hari-hari biasa. Maka dia menangis. Ya. Dia menangis sebetulnya bukan pun apa ya, karena dia melihat pahala jika sholat bersama Nabi. Aku sakit sekarang. Ya. Tetapi ketika Nabi datang, maka Nabi mengatakan kepada dia bahwa amal di saat engkau terakhir, ya, sebelum sakit, maka ketika engkau sakit, pahala amal yang terakhir itulah akan tetap diberikan selama engkau sakit, meskipun engkau tidak melakukan amalnya. Dan itu dijadikan hikmah oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari di dalam kitab hikamnya. Ya. Syariat boleh berhenti kepada badan, tapi hakikat tidak berhenti di dalam jiwa. Orang sakit ingat Allah, tapi syariat boleh berhenti. Boleh kau duduk, boleh kau. Jika dua-dua itu oke, maka istiqomah terus ada dalam keadaan apapun. Karena syariat tidak dibebankan kepada badan. Badan boleh berhenti ketika lemah, ya, tapi ketika ada rohani, maka dia tidak berhenti meskipun badan berhenti. Ila akhirih, ya. Sehingga orang yang sangat merindukan kepada nilai-nilai kebaikan, kepada keutamaan, itu adalah tabiat ruh. Ya. Dan ibtiradat salasa ini, ya, ruh, badan, nafs, ruh, badan, nafs. Ya, antara tiga tadi itu, orang beramal badan tapi hatinya, ada orang yang hatinya tapi amal, dan yang kedua-duanya lah itu yang istiqomah. Nah, maka ketika orang sangat baik, itu tabiat ruh. Apabila redup, ya, redup rohani itu, keinginan untuk mendapatkan akhlak baik, ista'alal jismu bi khasaisih, timbul kekuatan tubuh dengan sifat khususnya apa? Nuhmah ila syahwah wat talahi anit ta'ah. Timbul keinginan syahwat, mulai letih terhadap ketaatan. Ketika ruhnya tidak ada, maka istiqomah itu keseimbangan itu. Ya. Ila akhiri, seperti itu yang dikatakan. Yang keempat, taksilul karamah. Itu kita tadi bicara tentang istiqomah. Bukan mudah itu istiqomah. Maka itu sebabnya saya teringat di dalam kitab Qawaidut Tasawuf yang ditulis oleh Sidi Ahmad Zarruq, bahwasanya apakah ada persoalan begini, hal al-iktifa bil kutubi anil masyayikh, ya. Al-iktifa ini di zaman Andalus. Ada satu soal perlu dijawab. Soalnya halil iktifa bil kutubi anil masyayikh. Ditulis dalam kertas, dikirim ke seluruh ulama. Maka ditunggu itu oleh Amirul Mukminin, ya, di Andalus. Ditunggu jawabannya. Setelah diambil jawabannya, kemudian, ya, dikaji jawaban ulama itu.
Setelah dikaji, jawaban itu dibagi 3. Karena tidak dapat dikatakan cukup. Artinya pertanyaannya, apakah orang cukup dengan kitab tidak perlu guru? Itu jawab pertanyaannya. Rupanya ulama itu menjawab bermacam-macam jawaban. Kemudian dikategorikan ada 3 perkara. Pertama, melihat kepada si murid, si talib. Kedua, lihat kepada amalnya. Ketiga, melihat kepada guru. Mereka mengatakan guru ini ada syaikhut ta'lim, ada syaikhut tarqiyah, ada syaikhut tazkiyah. Guru itu ada guru ilmu, ada guru pendidik tazkiyah, ada guru tarqiyah. Ya. Orang yang sudah punya ilmu, sudah punya amal, tiba-tiba jumpa kepada seorang guru, dia bertemu sekali, terus membuat dia meningkat kepada yang lebih tinggi, itu guru tarqiyah. Dikatakan guru tarqiyah ini guru haqiqah. Kalau guru tazkiyah, guru tariqah. Guru ta'lim, guru syariah. Itu guru. Ada 3. Kita ini jenis murid yang sudah perlu guru yang mana satu? Nah, murid hanya mempunyai 2 sifat. Imma labalid, imma labib. Murid ini ada bijak, ada tidak bijak. Tak ada 3-nya lagi. Ya, ada labib, ada balid. Sekarang kita tanya, orang yang labib perlukah kepada guru dalam ta'lim? Perlu. Berarti yang lain perlu sudah. Kalau balid, ya jangan cakap lah. Oke, yang labib tidak perlu ta'lim, tapi tidak tazkiyah. Ya. Banyak contoh para ulama dulu. Dia berguru di taklim di mana, tarbiyah di mana, tiba-tiba tarqiyah di sini. Ya. Nah, dilihat daripada amal seseorang. Ada 2, istiqamah dan takwa. Apakah dia ini sudah takwa? Belum. Syarat takwa istiqamah. Berarti dia perlu istiqamah. Nah, istiqamah perlu murabbi. Kalau takwa sudah tidak ada gurunya, sudah. Ya. Itu jawabannya. Maka istiqomah berarti dia perlu membedakan mana yang afdol untuk dia. Nah, orang baru berilmu dan beramal tak tahu lagi mana yang afdol kepada dia. Baik. Lalu kita bicara tentang tahsilul karamah. Apa tahsilul karamah? Kita taksil. Kita kembalikan kepada dalil atau kepada asalnya karamah. Kalau hukum agama, taksil itu ar-raja' ila dalil. Yarja' ila, mengembalikan kepada dalil. Ya, katakanlah ini juga taksil tetapi dalam konteks tasawuf. Ya, bagaimana kita mengembalikan orisinalitas karamah itu? Ya, asal usul karamah itu. Katsiran ma yutahamu sufiyatu bisa'i ila tahsilil karamah wa ibtighaiha. Ramai orang yang menuduh orang sufi bahwa orang sufi itu berusaha untuk mendapat karamah dan tujuannya itu bihina anal maqsadil asna lisuluki tasawuf huwa tazkiyatun nafs wa takhlisuha min sifatihal mazmumah karya wa nifaq. Padahal tujuan yang paling luhur dalam tarbiyah tasawuf itu adalah membersihkan nafsu, memurnikannya daripada sifat yang tercela seperti riya dan nifaq. Wa kullu ma yahjubu 'anillah, segala yang menghijab dari Allah. Wa tahalliyatuha bisifatil hamidah dan berhias dengan sifat terpuji. Bihaitsu la yabtaghi sufi illa wajhallahi ta'ala wa ridha.
Di mana seorang sufi hanya bertujuan kepada Allah saja. Seperti tadilah hadis itu. Jika ikhlas maka dia akan keluar hikmah. Jadi karena Allah, orang yang ingin keluar hikmah mesti punya makomat di sininya. Dan makomat itu timbul dari ibadah, tapi ibadah yang karena Allah. Jadi tazkiyah itu, amal tazkiyah itu adalah amal memurnikan ibadah karena Allah sebetulnya. Wa qad iqtadat hikmatullahi an yukrima ahbabah wa awliya'ah bi anwa'in min khawariqil adat takriman lahum ala imanihim wa ikhlasihim. Maka hikmah Allah telah memenuhi untuk memuliakan para kekasihnya dengan berbagai macam keluar biasaan sebagai penghormatan kepadanya atas iman dan keikhlasannya, wa ta'yidan lahum fi jihadihim, dan sokongan dari Allah kepada mereka kepada jihadnya, wa nusratihim lidinillah, dan pertolongannya kepada Allah. Orang para wali dulu melawan penjajah misalnya sendiri, ya. Kemudian dia lawan, dia tak mampu sendiri, dia lari, ya. Kemudian dia berhenti di bukit, dan bukit itu batu. Dia berhenti di situ, tengok di depan musuh seperti Firaun, Nabi Musa dengan Firaun dulu, ya. Kemudian ada perintah ilham di dalam dirinya, pukulkan batu itu. Maka dipukulkan batu, dia masuk ke dalam batu itu. Kita nak puasa, nak buat kita masuk ke batu, ini bukan wali. Kalau boleh pun jadi bomoh, dia tak buat. Tak ada amalan Nabi Musa sampai hari ini untuk membelah laut, tak ada. Itu Allah beri sebagai mukjizah. Begitu juga karomah, ya. Jika orang sufi melarang ibadah karena surga, bagaimana jika dia melakukan ibadah karena nak jadi hero? Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan tasawuf. Ada yang menjual-jual, inilah sudah ilmu wali yang sudah jadi, sudah siap. Ada yang jual-jual itu, ya. Mungkin dari Indonesia juga, ya, bukan mungkin, ya. Ya, ada penjualnya, ada pasarnya lah, ya, ada pembelinya. Silakan, tapi jangan menamakan tasawuf itu saja, ya. Karena itu apa ya, pemerkosa tasawuf, buruk tak kata-katanya pemerkosa tasawuf ini, ya, merusak tasawuf. Pak setan pengaku-ngaku lah. Wa izharan li qudratillahi liyajadul ladzina amanu imanan. Ini untuk menzahirkan kekuasaan Allah. Jadi karamat itu dikeluarkan oleh Allah melalui orang yang punya iman dan punya ikhlas sebagai menolong dia agamanya, dan sekaligus untuk menzahirkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Setiap karamat yang muncul dari tangan wali, orang yang menyaksikannya itu akan ada besar Allah di hatinya. Lupa dengan walinya. Itu karamat yang asli. Lah kalau orang memang sudah mulai dari puasanya ingin dia tunjuk hero, lalu memang aku wali nih, ya, nah, sudah selesai, ya, itu sudah pesta perbomohan atas nama agama, atas nama aulia. Untuk menambah iman orang yang beriman, nah, maka seorang wali itu, ini kata Imam Ibnu Arabi dan banyak lagi imam-imam lain yang berkata, jika wali masih dipersenjatai oleh karomah, berarti bukan hanya orang lain yang perlu ditambah imannya, wali itu sendiri pun perlu ditambah imannya. Tengok Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam,
Para nabi dulu sikit-sikit ya Allah hancurkan. Dia nak tunjuk dia nabi, tapi nabi tak. Biarkan nanti cucunya ada yang beriman kepadaku. Pengikut nabi begitu wali. Kita ini dakwah susah saja. Nak mubahalah pula. Ya. Orang yang sikit-sikit mubahalah. Orang yang tidak ada ilmu dan kekuatan iman. Ya, sedikit-sedikit dia baca doa Allahumma sattit tawsalahum wa barik jamahum wa badid. Kenapa pendakwah begitu mudah sumpah serapah? Karena susah dia berdakwah. Susah itu yang membuat dia luhur. Kalau mudah tinggalkan dakwah, cari yang susah. Tasawuf itu yang saya tahulah, dan saya tak mau tahu yang lain. Ya. Tak ada kecuali itu. Ini seorang murid meninggalkan gurunya terus disumpah serapah. Loh. Jalan Tuhan itu Allahu Akbar. Dan itu bukan murabbi sama sekali. Itu penjual serabi namanya. Coba lihat, amma an mauqifis sufiyati minal karamah wa khawrikal ada fa inna najidu mauqifana mutamayyizan yaqumu bil asasi ala iltizami bi mauqifis syariatil islamiyah minal karamah. Fasufiyah yarawna annal karamata al haqiqiyata innama hiya bil istiqamati fis syariah wa mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap orang sufi tentang karamah? Ya, kita mendapatkan sikap mereka itu begitu istimewa. Betul-betul sikapnya itu berdiri di atas asas ya, komitmen dengan syariat Islamiyah. Orang sufi memandang karomat yang hakiki itu istiqomah di dalam syariah dan dalam mengikuti Nabi. Wa bidzalika yaqulu syaikhu masyayikhina al-Imam Abul Hasan Syazili radhiyallahu anhum, ma thamma karamatun a'zamu min karamatil iman. Tidak ada karomat yang agung daripada karomat iman. Wa mutaba'atus sunnah. Paman u'tihima wa ja'ala yustaqu ila ghairihima bahwa abdun muftirun kazzab. Orang diberikan iman dan mengikuti sunnah, tapi dia enak yang lain, maka dia dusta istiqomahnya itu. Au dzu khata'in fil ilmi bis sawab, atau ilmunya salah. Kaman akroma bisyuhudil malik pastaqa ila siyasati dawab. Coba, siapa yang diberi kemuliaan untuk datang kepada raja, sudah sampai di istana malah dia nak tengok orang yang mengurusi kuda-kuda raja itu siapa ya? Loh, sudah sampai ke raja malah dia nak tengok pembantunya. Wa kana yaqulu kullu karamatin la yashabu ridha minallah wa anillahi wal mahabba lillah fasahibuha mustadraj magrur au naqisun halikun masburun. Setiap karamat yang tidak disertai dengan sifat ridha kepada Allah, ridha dari Allah dan cinta kepada Allah, maka sepemilik karamat itu namanya istidraj, mustadraj, tertipu, naqis, hancur, rusak, dan masbur, tiada berguna, tiada manfaat. Ya, tiada nilai, la qimatalah. Fal karama indahum laysat fi khuruqi awaidin nafsi wa qat'i ma'lufiha wala fi khuruqi awaidi tabi'ati wa qat'i aqabatiha bal inna sufiyata ya'taqiduna annal wuqufa ma'al karamati yuhjab anillah bal huwa mudda'atun lil ghurur kama anna min mawaqifihim annal khawariq qad tatahayya liman lam yakmul fi maqamit tasawuf. Karamat menurut mereka bukan keluar biasaan diri dan dapat melintasi kebiasaan. Orang boleh tidak tidur 7 hari 7 malam, itu kan melewati kebiasaan ya. Atau khuruk khawariq awaidu tabi'ah, dia boleh pejam mata timbul di Hong Kong, bukan di Baghdad lagi sekarang, Hong Kong. Ya, dia pejam mata, dia buka mata sudah berada di Hong Kong.
Bukan itu, tetapi orang sufi meyakini bahwasanya orang yang bertumpu kepada karamat itu bertumpu kepada hijab. Itu dihijab oleh Allah. Bahkan itu jalan untuk orang yang mengaku-ngaku karena tertipu oleh nafsu. Bahkan mereka mengatakan begini, sikap mereka. Karamat yang bersifat hawarikul adat itu memang dipersiapkan untuk orang yang belum sempurna maqam sufiahnya. Wali-wali yang ada karamatnya itu itu wali yang paling rendah. Karena dia sendiri perlu keluar biasaan itu untuk menunjukkan Allah. Kalau mereka tidak, karena dia percaya bahwa Allah itu Allah, ya. Allah itu sudah ada di hatinya. Allah yang melakukan semua. Kenapa nak tunjuk-tunjuk melalui badan aku? Ya. Keikhlasannya, kekuatannya berpikir, ketawakalannya kepada Allah tak perlu tumbuh dari dirinya kehebatan dan orang takut dan menganut agama. Itu lemah. Ya. Kita tengok keadaan negara kita, rasanya kita tak dapat mengubah ini. Ya. Kita mubahalah saja. Loh. Ya. Itu orang yang tidak berilmu dan tidak bermakrifat jiwanya. Atau kita sumpah serapah. Mari kita doakan supaya jangan. Nabi tidak pernah mendoakan Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun. Coba. Maafkan, mereka tidak paham. Mereka perlu kasih sayang. Hanya orang yang punya kasih yang bisa menyayangi mereka. Sudah. Dan itulah seorang sufi. Ya. Kita berhenti sampai di sini. Kita akan sambung nanti insyaallah ba'da tarawih, masih tentang taksilul karamah, pemurnian dasar karamah menurut orang sufi. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.